Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, Pak Arif atau Bu Suci. Tadi juga buat teman-teman, kami dari kelompok 2 tugas sekolah lingkungan dan Pado atau TAD yang membahas tentang cakupan gas perokok, vape, dan seram. Di mana di video ini kami akan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu video UTS kita. Berikut merupakan masalah-masalah recap yang telah dibahas di masalah sebelumnya. Sekarang kami akan memulai rapat untuk membahas program dan rencana implementasinya. Baik, Romy akan mulai sekarang. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak Dufan. Terima kasih ya sudah datang tepat waktu. Nah kan pertemuan dua lalu tuh sebenarnya cukup emosional ya. Tapi itu sebenarnya bagus kayak semua unek-unek dari Pak Joko yang sebagai petani dan Ibu juga sebagai selaku pelaku industri kayak sudah tersampaikan kan. Hari ini saya juga meminta izin untuk memimpin rapat dengan suasana yang lebih dingin aja sebelumnya. Iya, saya sepakat sih Pak, karena kalau kita marah-marah juga nggak akan bikin neraca perusahaan saya jadi hijau ya. Jadi kita butuh solusi teknis aja hari ini. Betul Pak, warga juga titip pesan nih ke saya, jangan pulang kalau cuma bawa janji. Jadi mari kita bedah hari ini tuh masalahnya pakai data. Oke baik, jadi mungkin ya sesuai agenda nih kita mulainya harus memakai pendekatan strategi planning ya, dimana kita tuh harus mulai kita bedah dulu nih situasinya. Betul. Dengan benchmarking terutama. Lalu dari benchmarking ini dari kelahnya nih di gap analisis. Nah, dan kita tetapkan kemampuannya lewat atau strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, tujuannya itu buat kita nih penguatsi itu mau punya 3 program yang konkret. Bisa kita mulai nggak Pak Bu? Silakan. Nah, masuk nih pertama ke benchmarking. Nah, Ibu kan bilang kemarin ya kayak Ibu sempat dari riset kecil kan kayak soal pengelolaan sungai di tempat lain. Nah, jadi menurut Ibu nih apa yang didapat dari risetnya apa? Nah, jadi tuh kemarin saya habis benchmarking ke Sungai Citarum. Nah, di sana tuh udah menerapkan sistem smart water yang dari Korea Selatan kalau nggak salah ya. Nah, kuncinya di sana tuh cuma satu, yaitu integrasi data digital. Nah, di sana juga industri tuh nggak perlu sering-sering diinspeksi manual karena sensor limbahnya tuh terhubung langsung ke dashboard pemerintah. Jadi langsung kedeteksi gitu. Dan pastinya akan efisien dan nggak ada kucing-kucingan antara tugas dan pegawai pabrik gitu Pak. Baik. Jadi mereka tuh pakai efisiensi lewat teknologi ya, monitor. Nah, kalau menurut Mas Joko sebagai petani nih, kayak menurut Mas kayak bisa nggak diterapin di Probox sekarang ini? Oke, kalau menurut saya teknologinya bagus sih Bu. Tapi kalau benchmark saya ke desa-desa mandiri kayak misalnya desa Ponggok atau Menjelang Beran, kuncinya beda. Kuncinya kalau menurut saya sih di pelibatan warga. Di Korea mungkin semua bisa serba otomatis, kita bisa pakai teknologi gitu. Tapi di das kita di Eropa, kita punya ribuan warga di pesisir di pinggir sungai. Kalau mereka nggak dilibatkan, sensor tadi itu juga nggak akan ada yang jaga, malah bisa rusak ataupun hilang. Saya cukup setuju sih. Jadi menurut Mas Jovan ini teknologinya harus memanusiakan warga sekitar gitu ya. Nah, warga jangan cuma jadi penonton alat canggih, warga harus jadi bagian juga nih dari sistem yang kita buat gitu. Jadi mungkin bisa saya tulis dulu ya kayak keywordnya tuh kayak teknologi dan tadi yang Ibu bilang sama mungkin dari Pak Joko sebagai petani, Mas Joko kayak partisipasi masyarakat yang utama. Jadi kayak kita nggak perlu milih satu kan, kita harus gabungin. Benar. Oke. Jadi sekarang tadi kan udah ya, tadi sudah kita bahas tentang benchmarking dari Korea kan. Sekarang kita bakalan lanjut ke gap analisis. Dimana kita harus menganalisa sejak mana. Nah sekarang kita lihat nih kayak realitanya gimana kondisi di kita itu kan yang pertama kan pasti kita kayak sungai bersih, industri juga aman dari Ibu, petani juga panen dari Mas Irfan kayak kondisi. Sedangkan kayak kondisi sekarang kondisi aktual kan kita tahu sendiri kan sungai tercemar, semua pihak merugi, kayak apa jembatan bilang gitu kan, apa gap utamanya gitu. Kalau dari kacamata industri nih, kalau gapnya sendiri itu ada di biaya kepatuhan versus intensifnya. Jujur aja ya, mengolah air limbah sampai benar-benar itu mahal Pak. Jadi kayak kita butuh listrik yang besar, bahan kimia yang sangat mahal. Dan sementara itu, kalau kami taat nih, kami nggak dapat reward apa-apa sih sejujurnya dari pemerintah gitu khususnya. Dan kompetitor yang nakal tuh malah untung kan, karena cost mereka rendah. Nah itu sih menurut saya dari yang bikin perusahaan tuh jadi males gitu buat tempat kita.
jadi kayak perlu ada mungkin reward atau punishment ya buat kayak perusahaan yang nakal atau perusahaan yang baik, biar jadi kayak perusahaan udah mikir buat kayak industri udah mikir buat kayak oh ini juga curang mendingan. Benar. Jadi kayak mungkin disimpulin kayak perlu mungkin regulasi yang intensif kan. Nah, kalau dari Mas Deva sebagai petani gimana? Kalau kami ini sebagai petani, gapnya menurut saya di akses informasi sih Pak. Kalau itu sering curiga nih sama maaf banget pabriknya ibu gitu. Contohnya, kami tidak tahu datanya gitu, transparansi. Misalnya di bawah sedikit, kami langsung butuhnya ke bapak aja. Padahal mungkin itu dari dulu gitu, bisa nggak selalu dari misalnya tadi pabriknya ibu juga gitu. Nah ketidaktahuan ini yang bikin kami itu jadi gampang marah, terus jadi reaktif gitu. Nah, jadi kita sebutkan kita butuh dua jembatan dari industri dan petani itu berupa kayak transparansi data dan intensif ekonomi ya untuk industri. Nah, jadi kayak mungkin solusinya buat ke depannya nanti kita harus menutup dua yang kosong. Nah, tadi kan udah kan kita bahas tentang apa namanya gimana sih. Sekarang kita mungkin bakal bahas kayak SWOT-nya. Nah, jadi intinya SWOT ini kayak kita duduk aja lah di level masing-masing kayak di industri atau di petani kayak kita mulai dari kekuatan atau S dulu strength. Kayak modal kita punya itu sekarang apa sih sebenarnya? Oke, mungkin dari saya, kalau dari industri sendiri, pasti kami punya modal kapital dan kita juga punya teknologi. Jadi menurut saya strength dari industri itu karena ya kami punya tenaga ahli teknik lingkungan juga gitu. Jadi lebih ke teknologinya sih kalau dari industri itu. Nah kalau dari masyarakat sendiri, itu punya modal sosial dan sumber daya manusianya SDM. Kami punya ratusan pemuda nih yang siap bergerak kalau memang tujuannya jelas gitu. Kami hafal setiap tepuk sungai, kan kami yang tinggal di situ juga kan, terus mana yang rawan, mana yang dangkal. Itu mungkin data-data lapangan yang Bapak sendiri atau Ibu nggak punya gitu. Oke, kalau kami dari pemerintah ya tentunya punya wewenang dan regulasi, jadi dan mungkin kita saya bisa bikin aturan, saya bisa kasih izin juga. Kalau sekarang ini dari kalian berdua kayak weakness-nya atau kelemahannya itu apa ya? Oke, dari saya ya, kalau saya tentunya nih kalau industri-industri gitu kaku dan lambat gitu kalau misalnya urusan sosial, jadi kita nggak bisa yang ngobrol langsung nih sama warga karena biasanya ngomong aja biasanya baku gitu ya, jadi kita bisa yang ngomong secara santai gitu ke warga, jadi biasanya menimbulkan ini beda pandangan gitu, bikin miskomunikasi gitu. Oke, kalau dari saya sendiri itu kelemahan warga ya, tidak punya dana operasional dan kurang paham teknis Pak. Karena ya semangat yang ada, tapi dananya juga kita nggak bisa langsung gerak sendiri. Terus juga kalau teknis kita misalnya tiba-tiba disuruh ukur PH, atau misalnya cara nanam pokoknya benar, tetap kita harus butuh bimbingan gitu. Dari saya sendiri ya, dari pemerintah tuh kayak sebenarnya masalah kita ini sih kayak dari sektoral data BPPSD itu kemarinnya dan daerah tuh sering nggak nyambung gitu loh, jadi kayak birokrasi kami itu sebenarnya lambat gitu. Nah itu sih paling kalau dari kita. Lanjut ke opportunity sih kayak peluang, kayak apa sebenarnya kita bisa lain ya? Kalau peluangnya, kalau dari saya sendiri sejauh ini kita bisa dapetin ini pasar hijau. Karena kalau sungai ini bersih nih, produk saya juga bisa dapat sertifikasi ini eco-friendly, itu juga ada nilai jual tinggi nih di pasar ekspor gitu. Kalau saya ekonomi alternatif sih Pak. Kalau sungai bersih itu kami bisa bikin wisata, bisa bikin utang ikan yang sehat, jadi pendapatan desa juga bisa naik. Terakhir mungkin ya kita bahas kayak zaman kalau kita gagal mungkin dari pabrik dulu jadi sukses. Kalau pabrik ya, trennya tuh pabrik bisa tutup nih karena krisis air, jadi kayak bakal ngaruh kan mau pabrik tutup ya baru kok para pekerjanya bisa pengangguran masal gitu sih. Oke, kalau ancaman ke masyarakat atau petani gitu ya, itu konflik horizontal sih, yang sama-sama setara ini malah bisa konflik kayak warga bentrok sama pabrik atau bahkan antar petani itu jadi rebutan air gitu. Nah, jadi kan tadi kayak kita udah ngobrol tentang SPOT kan, dari masing-masing dari industri dari apa namanya masyarakat juga nanti saya tadi udah buat nih kayak kekuatan kata itu udah jelas sih. Saya lihat tadi kayak kekuatan dari industri itu kayak uang atau itu bisa menunjukkan kelemahan dari kayak masyarakat atau yang tadi kan kalian bilang kayak dana teknisnya kurang. Nah kekuatan dari masyarakat sendiri kan tadi masak kayak masyarakat kalian dari masyarakat yang bisa menutup kelemahan dari industri ini, hubungan sosial. Jadi kita tuh harus mungkin dari ini kayak kita bisa racik jadi 3 program ya. Iya sih, dengan kita udah tahu kelemahan dan kekuatan masing-masing kita bisa kolaborasi sih sebenarnya Pak. Oke. Kalau 3 programnya, Bapak udah kepikiran kan nih?
Atau kita diskusi aja? Bapak mungkin Bapak ada usulan kemana? Saya ada sih, berdasarkan analisis tadi kan. Tadi saya usulkan 3 program UMS kan. Kalian tolong koreksi aja kalau misalnya. Jadi mungkin yang pertama tuh kita buat integrated monitoring atau si pantau itu kayak solusi untuk biar transparansi apa sama bebas tadi. Nah jadi menurut saya ini dari industri kayak ibu harus sediakan alat sensor kualitas air yang real time. Oke. Tapi datanya itu harus pernah saya dimana kayak masyarakat juga bisa ya kita juga sebagai pemerintah juga bisa lihat. Nah jadi kayak layanan itu harus dipasang di kantor desa dari para masyarakat ini. Jadi kayak masyarakat bisa tahu nih kayak kualitas air detiknya juga. Jadi kalau misalnya hijau mungkin aman dari kayak lampunya, kalau misalnya merah itu kalau misalnya merah kita bisa nyari sumbernya bareng-bareng kayak salah di mana nih. Setuju sih Pak, tapi itu balik lagi ke alatnya ya, performa alatnya asal alatnya aman dan nggak rusak ya pasti bisa lancar. Pasti masyarakat juga nggak akan merusak alat-alat itu sih kalau saya, apalagi kami ini merasa dilibatkan gitu. Kami dikasih lihat datanya, jadi pasti kami justru akan menjaga gitu alat yang dikasih. Kami dari masyarakat, kami dari pemerintah juga kooperatif aja dari luar-luarnya. Jadi untuk yang kedua kita harus mungkin buat satgas sungai mitra air ya, dimana kayak solusinya itu untuk weakness SDM tadi dan kayak strength dari masa. Jadi kayak mungkin kita bisa buat nih tim patroli sungai, jadi kayak anggotanya dari pemuda-pemuda masyarakat dari Mas Irfan, dimana kayak tugasnya tuh mungkin patroli rutin, bersihkan sampah kayak apa namanya yang terkenal itu sekarang apa namanya Pandawara ya? Jadi kayak lapor juga nih kalau misalnya ada tanggul kritis, kalau misalnya memang butuh alat berat dari pemerintah, kalian bilang aja nanti. Karena kayak tadi kan dari masyarakat bilang kan kayak kelemahannya itu kan dana, jadi nanti dari industri ini harus turun juga yang bantu gitu kayak support operasional atau jadinya lewat dana dari CSD. Bisa sih Pak, mungkin juga akan lebih efektif ya daripada saya harus bayar konsumen mahal nih cuma buat survei sesekali doang dan itu belum tentu bagus gitu. Mending emang kita menggunakan warga atau partisipasi memanfaatkan partisipasi masyarakat untuk patroli tiap hari nih. Tapi harus ada ini ya, pelatihan yang sesuai dengan standar. Gimana Pak? Aman nggak dari Bang? aman, kami justru pasti siap banget dilatih teknis nih sama tim-timnya dari perusahaan ibu gitu ya. Jadi ilmu kita nambah, pendapatan juga bisa dapat. Siap. Oke, tadi udah 2 poin ya, Mas. Mungkin untuk poin ketiga dari saya pakai mungkin kita juga harus membuat kayak satu bidang ekonomis. Jadi kayak solusi itu untuk opportunity ekonomi dari kalian dan pemerintah. Kayak mungkin kita bisa merehabilitasi bantaran sungai. Jadi kayak kita rehab tuh bantaran sungainya yang gundul. Nah, bukan cuma tanam pohon pelindung, tapi tanaman buah dan tanaman itu harus yang sesuai dengan apa yang ada sesuai dengan di wilayah situ apa yang tumbuh. Nah, jadi kayak bibitnya mungkin bisa dari industri. Nah, nanti kayak lahannya dari BPWS, dari kita, di pemerintah, dan perawatan dan permanennya untuk kedepannya 100% buat warga nih, karena kan warga yang mengolah dan warga yang Bagus sih Pak, tapi ini kan saya tambahin idenya ya. Jadi kan di perusahaan di industri saya itu ada 200 orang, 500 orang Pak. Jadi itu nanti operasinya bisa jadi pembeli tetap buah-buahan itu, jadi bakal pemasukannya bakal tetap gitu, dan pasarnya udah pasti gitu. Nah itu yang saya tunggu sih tadi untuk inspirasi ini. Soalnya kalau gini warga pasti semangat gitu karena semuanya kita merawat pohon ada uangnya juga gitu kan. Sungai aman dari longsor dan dapur di rumah juga bagus gitu. Ya baik, bapak-bapak ibu, terima kasih ya rapatnya jujur sangat produktif ya. Kita nggak marah-marahkan, nggak ada orang yang cenderung hasilnya tegas ya. Ini jelas. Jadi mungkin nanti saya siapin ya draft sini saya mungkin siapin draft minggunya buat minggunya nanti saya selesai mungkin ada tambahan akhir dari masyarakat. Cukup sih kalau dari saya juga senang bisa ngobrol hari ini tuh bisa sangat efisien dan bisa menjalin kolaborasi ya dari satu sama lain. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Antara rapat ini saya juga pulang bisa tidur nyenyak Pak, dan kasih kabar yang baik ke bawah. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Berikut hasil solusi yang telah kami diskusikan yang telah pada layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.